Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja keras, udah capek-capek ngitung pengeluaran, tapi tetap aja akhir bulan dompet kempes lagi, gaji lewat kayak angin, kayak numpang lewat doang. Padahal lo udah coba nabung, udah nggak jajan berlebihan, tapi tetap aja ngerasa nggak pernah cukup. Nah, bisa jadi bukan soal berapa banyak uang yang lo punya, tapi cara lo ngelihat uang yang bikin semuanya terasa salah. Gue mau cerita hari ini tentang 10 filosofi keuangan. Bukan yang ribet-ribet ya. Ini bukan tentang grafik saham atau teori ekonomi, tapi lebih ke cara kita mikir. Soal mindset. Karena ternyata kalau kita bisa ubah cara mikir kita tentang uang, efeknya bisa besar banget ke hidup kita. Bukan cuma soal tabungan nambah, tapi juga perasaan tenang. Nggak cemas tiap buka aplikasi mobile banking. Gue mulai dari satu hal yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Uang itu alat, bukan tujuan. Gue inget dulu banget, pas awal kerja, fokus gue cuma satu. Cari duit sebanyak-banyaknya. Gak peduli lembur, weekend kerja, asal gaji naik. Tapi lama-lama, gue sadar, gue capek, bener-bener capek. Dan anehnya, walaupun gaji naik, gue gak merasa lebih bahagia. Karena ternyata gue cuma ngejar angka. Gue gak pernah nanya ke diri gue sendiri, sebenarnya buat apa sih gue cari uang? Dan itu titik dimana gue sadar, uang itu cuma alat. Tujuannya adalah hidup yang gue pengen. Kalau uang bikin gue gak punya waktu buat keluarga, buat diri sendiri, bahkan buat tidur cukup, artinya gue udah kehilangan tujuan. Filosofi kedua, hemat itu bukan pelit, tapi sadar prioritas. Gue punya temen, tiap ada diskon, dia langsung check out. Alasannya, mumpung promo lumayan diskon 30%. Tapi pertanyaannya, lo butuh nggak barang itu? Kadang kita ngeluarin duit bukan karena perlu, tapi karena takut ketinggalan. Padahal, hemat itu bukan berarti lo pelit sama diri sendiri, tapi lo ngerti mana yang penting. Lo bisa beli kopi mahal tiap minggu kalau itu bener-bener lo nikmati dan bikin lo produktif. Tapi, kalau lo ngeluarin duit cuma karena ikut-ikutan, nah itu yang ngebocorin dompet pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang sering banget gak kita sadari. Uang itu gak pernah netral. Uang bisa jadi sumber stres, tapi juga bisa jadi sumber kedamaian. Tergantung gimana kita mengelolanya. Kalau lo tiap hari parno lihat saldo tinggal sedikit, atau keringat dingin tiap lihat notifikasi dari aplikasi pinjaman online, itu bukan soal kurang uang, itu soal kurang kendali. Dan ini yang bikin gua mulai bikin budgeting, bukan supaya jadi orang pelit, tapi supaya gua tahu uang gua lari kemana, dan gua bisa ambil kendali lagi atas hidup gue. Filosofi keempat, dan ini sering kejadian sama orang yang penghasilannya naik. Gaya hidup naik, tabungan turun. Lucu kan? Harusnya gaji naik, hidup makin aman dong. Tapi kenyataannya, gaji naik, makan makin mahal, beli barang makin branded, nongkrong makin sering. Akhirnya, walaupun income naik, tabungan tetap nol. Ini yang disebut lifestyle inflation. Dan ini jebakan banget. Gue pernah ngalamin. Pas pertama kali naik gaji, gue langsung upgrade semua. Padahal, seandainya gue tahan diri dikit aja dan naikin persentase nabung, sekarang udah jauh lebih tenang. Jadi, mulai sekarang, kalau penghasilan lo naik, tahan nafsu. Sisihkan dulu untuk masa depan, baru mikirin gaya hidup. Filosofi kelima ini terdengar sederhana, tapi sulit diterapin. Beli karena butuh, bukan karena bosan. Pernah nggak lo lagi gabut, terus buka e-commerce, scroll-scroll, lihat barang lucu, langsung beli? Padahal, tadi nggak ada niat beli apa-apa. Ini belanja impulsif, dan ini yang bikin lo miskin pelan-pelan. Karena lo nggak sadar, setiap cuma 100.000 itu lama-lama jadi jutaan. Gue sendiri pernah coba detox e-commerce sebulan. Hasilnya, uang gue nggak hilang kayak biasanya. Karena ternyata banyak pengeluaran itu terjadi bukan karena kebutuhan, tapi karena kebosanan.
Yang keenam, dan ini penting banget, investasi terbaik adalah ke diri sendiri. Gue tahu sekarang orang rame ngomongin saham, kripto, properti, segala macem. Tapi kalau lo belum ngerti cara kerjanya, jangan asal ikut-ikutan. Investasi paling penting sebelum yang lain-lain itu pengetahuan, wawasan. Lo bisa mulai dari baca buku, nonton video edukasi, ikut webinar. Karena kalau lo nggak ngerti, lo bisa rugi. Banyak banget kasus orang yang ikut investasi tanpa ngerti dan akhirnya kehilangan semua uangnya. Belajar dulu, baru masuk. Filosofi ketujuh, uang tidak membuat lo jahat, uang hanya memperjelas siapa lo sebenarnya. Ada orang bilang, orang kaya itu sombong. Tapi sebenarnya, kalau lo dari awal baik, lo punya uang, lo bisa bantu lebih banyak. Tapi, kalau lo emang egois, uang akan bikin lo makin egois. Jadi, jangan takut punya uang. Takutlah kalau lo gak punya arah jelas buat uang itu. Karena uang itu kayak kaca pembesar, dia nunjukin siapa lo sebenarnya. Kedelapan, hutang itu bisa jadi alat, tapi juga bisa jadi jebakan. Gue gak bilang semua utang itu jelek. KPR misalnya, itu bisa dibilang utang produktif. Tapi cicilan HP terbaru padahal yang lama masih bagus. Nah itu jebakan. Sekarang banyak banget orang terjebak hidup dari cicilan ke cicilan. Dan gue pernah juga kayak gitu. Tapi akhirnya gue sadar kalau mau tenang, ya hidup di bawah kemampuan. Beli barang kalau emang mampu bayar lunas. Kalau harus nyicil, pastiin itu untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan nilainya nggak turun drastis. Filosofi kesembilan, lebih penting punya ketenangan finansial daripada kelihatan kaya. Lo tahu nggak? Banyak orang yang kelihatan mewah di Instagram itu sebenarnya lagi kejar setoran. Mobilnya nyicil, rumahnya masih kredit, dan tiap bulan stres. Sementara ada orang yang kelihatan biasa aja, tapi punya tabungan ratusan juta, bahkan udah punya passive income. Jadi, daripada ngejar citra, mending ngejar kenyataan. Tenang itu lebih mahal daripada gaya. Dan yang terakhir, nomor 10, kebebasan finansial bukan berarti berhenti kerja, tapi bebas memilih. Kebebasan finansial itu bukan lo duduk santai nggak ngapa-ngapain, tapi lo bisa pilih kerja karena lo suka, bukan karena lo harus. Lo bisa ambil cuti tanpa takut nggak bisa bayar tagihan, dan lo bisa bantu orang lain tanpa mikir, nanti gue makan apa. Itu definisi kebebasan yang sebenarnya. Gua mau tutup video ini dengan satu kesimpulan penting. Hidup bukan soal punya uang banyak, tapi soal punya kontrol atas uang yang lo punya. 10 filosofi tadi bukan teori, tapi panduan buat hidup lebih tenang. Karena ketika lo punya cara pandang yang sehat tentang uang, lo gak cuma lebih siap menghadapi masa depan, tapi juga bisa lebih nikmatin hidup sekarang. Kalau menurut lo cerita ini ngebantu, lo bisa share video ini ke temen lo yang masih sering ngeluh, gaji gue kemana ya? Dan kalau lo pengen belajar bareng-bareng soal keuangan dengan cara yang santai kayak gini, lo bisa klik subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita nggak cuma ngomongin uang, tapi juga tentang gimana caranya hidup jadi lebih ringan. Sampai ketemu di video berikutnya.